ini mungkin bisa menjadi senjata juga menghadapi NEC Nijmegen. Ya, kalau kita bicara Eredivisie iya. Ya. Terutama pada saat mereka bermain di kandang sendiri. Ini kenapa mereka bisa membukukan 3 kemenangan, hanya 1 kali kekalahan pada saat 5 kali mereka menjamu lawan-lawannya, ini kali ke-6. Ini yang harus diwaspadai oleh Nijmegen, bagaimana peran dari para pemain Utrecht terhadap bola mati. Kemudian permainan sayap juga salah satu kunci keberhasilan. Miguel Rodriguez maupun Mileno Jonathan, kalaupun dipasang itu punya kemampuan yang punya kecepatan yang sangat luar biasa pada saat mereka menusuk dari sayap untuk kemudian memberikan umpan bagi rekan-rekannya. Mungkin salah satu kekurangan Utrecht adalah tidak ada top scorer mereka, Victor Jansen. Kemudian kalau kita bicara head to head mereka musim lalu, ini yang mungkin agak lucu juga. Pada saat menjamu lawan-lawannya mereka mengalami kekalahan. Bermain di Utrecht kalah 0-1. Bermain di Nijmegen kalah 1-2. Jadi secara head to head mereka sangat imbang sekali. Ini yang membuat pertandingan ini menjadi sangat menarik. Setuju sekali apa yang dikatakan Mas Gita, adalah pertandingan yang seharusnya bisa menjadi sangat menarik ya, karena ini merupakan biasanya ketika sempat kalah atau imbang di laga-laga sebelumnya, ini adalah pertandingan yang bisa dikatakan untuk meriset kembali tim dan juga mentalitas yang harusnya bisa didapatkan setelah pertandingan ini, siapapun yang bisa meraih 3 poin nantinya. Nah, sekarang pemirsa, kami akan langsung mengajak Anda melihat seperti apa line up dan juga formasi dari masing-masing tim. Kita akan mulai dari FC Utrecht terlebih dahulu. Inilah dia starting 11 yang digunakan. Ada cukup banyak sebetulnya pergantian yang dilakukan oleh Ron Jans. Ya, ini kalau kita lihat tetap dengan 4-2-3-1, tapi tidak ada Zidane Iqbal sebagai satu dari 2 pivot. Alonso Engwanda berpasangan dengan Givay Ezekiel di sini. Kemudian kalau kita lihat Milano Jonathan juga ada di baku cadangan. Miguel Rodriguez yang bermain di posisi kanan. Sebastian Haller dimainkan di depan, tidak David Min yang biasanya dimainkan. Kemudian Danny De Ligt seperti biasa berdiri di belakang striker yang biasanya merupakan posisi dari Victor Jansen. Iya, inilah dia line up yang akan diturunkan di pertandingan kali ini bagi FC Utrecht. Sementara kita juga akan melihat dari NEC Nijmegen dengan, kalau saya lihat, hanya ada satu pergantian, yakni Owejan yang masuk di pertandingan kali ini. Kalau kita berkaca pada last game mereka di Liga. Betul, Basar Onal pada saat itu yang dimainkan. Tapi polanya tetap dengan 3-1-4-2. Darko Nejasmik yang akan menjadi kunci penghubung antara lini belakang dan juga lini tengah di sini. Oke, ya kalau kita lihat sebetulnya gini, Mas Gita, dalam situasi seperti ini di mana setiap tim justru sangat mengincar 3 poin. Tapi tentunya yang paling penting sebetulnya apa sih? Apakah hasil atau justru performa yang harus dijaga di pertandingan kali? Kalau udah kayak gini sih harusnya hasil. Hasil apapun itu ya. Artinya gini, Utrecht maupun Nijmegen harus memperbaiki Oktober mereka yang tidak terlalu baik. Ya. Oke, kita bicara Nijmegen tidak terkalahkan, tapi 3 kali hasil imbang kan buruk juga. Betul, ya. Untuk harus tim berbagi yang poin. Ya. Untuk bukan sekedar bermain di Eredivisie tapi nanti lolos ke Eropa. Ya. Bahkan kalau kita Utrecht musim lalu kan luar biasa. Mereka bermain di Eropa bahkan dari fase qualifier kemudian playoff juga. Tapi pada saat masuk fase liga mereka tidak mencetak gol sama sekali dari 3 pertandingan. Kalahnya memang tipis-tipis 0-1, 0-2 dan 0-1, tapi tidak memasukkan gol dan kemasukan 4 gol dengan 0 poin membuat mereka ada di posisi ke-35 sekarang. Ini yang kurang, tapi balik-balik lagi, ini tim yang mungkin belum punya kemampuan dengan skuad yang dalam untuk bermain di 2 kompetisi yang berbeda. Apalagi mereka harus bermain di weekend, bermain di tengah minggu, kemudian bermain di weekend kembali. Ini yang agak menyulitkan mereka. Iya, mungkin bisa menjadi satu sinyal juga ya bahwa kedalaman skuad mungkin belum mumpuni saat ini untuk bisa bermain di jadwal yang cukup padat gitu. Dan mereka bisa bersaing dengan tim-tim seperti Feyenoord, PSV untuk berada di posisi zona Eropa. Tapi kesulitan mereka adalah pada saat mereka kemudian lolos ke Eropa, mereka harus berkompetisi di 2 kompetisi yang berbeda. Ya, kita langsung lihat pemirsa bagaimana situasi sementara sebelum para pemain memasuki lapangan. FC Utrecht saat ini yang akan menjadi tuan rumah di Stadion Galgenwaard akan berjumpa dengan NEC Nijmegen. Tentu kita akan kembali melihat bagaimana penampilan dari masing-masing tim yang sangat mengincar 3 poin di pertandingan kali ini. Tapi gini, Mas Gita, kalau misalkan kita melihat bagaimana stats dari Utrecht sendiri ya, kita bisa melihat bahwa mereka sempat terkalahkan dan juga kali ini akan berjadi perannya sebagai tuan rumah menghadapi Nijmegen. Yang sebetulnya kita tahu bahwa Nijmegen ini adalah tim yang kerap kali bisa menciptakan gol di setiap pertandingannya. 27 gol. Yes, 27 gol bukan hasil yang main-main juga sebetulnya. Dan sejumlah pemain yang bisa mencetak gol. Kalau kita lihat secara keseluruhan kan mereka lebih banyak pemain yang bisa mencetak gol dibandingkan dengan apa yang sudah ditampilkan oleh Utrecht. Kemudian kalau kita mengaca musim lalu, di Utrecht mereka menang 0-1 lewat Vito van Dijk.
penalti saat itu. Victor van Krijn memang tidak ada sekarang, adanya di cadangan. Tapi bukan berarti dia tidak bisa dimasukkan nanti di babak kedua. Kemudian kita bicara Utrecht sendiri memiliki Johan Kastelein sebenarnya, ada di bangku cadangan juga. Dia yang mencetak gol pada saat mereka bertemu dengan NEC Nijmegen di kandang Nijmegen. Mereka menang 2-1 saat itu. Jadi hal-hal seperti ini yang mungkin akan menjadi pilihan bagi pelatih untuk memasukkan pemain pada saat mereka butuh kemenangan menjelang akhir babak kedua nanti. Iya, biasanya ada beberapa pemain yang memang opsinya sebagai cadangan. Yes, opsi untuk nanti melihat apakah akan ada deadlock atau tidak di game, terutama mungkin di babak pertama biasanya akan dilihat ya evaluasi seperti apa untuk bisa memasukkan nantinya pemain-pemain yang dalam tanda kutip bisa menjadi peluru tambahan untuk di menit berikutnya atau di babak yang kedua nanti. Dan sebenarnya mau tidak mau kita harus mengakui bahwa Nijmegen ini agak berkurang kekuatannya dengan tidak adanya Calvin Verdong ya. Iya. Artinya musim lalu kan dia salah satu pemain selalu tampil konsisten. Kemudian sejak dia hilang juga away mereka juga jadi berantakan. Mereka hanya menang 1 kali, tapi pada saat itu masih ada Calvin Verdong. Sekarang mereka tidak ada Verdong. Mereka belum mencatat kemenangan satupun pada saat mereka bertandang ke kandang lawan. Iya, kita jadi bisa melihat bahwa kehadiran dari Calvin Verdong sebetulnya sangat penting di tim ini. Terbukti dengan bagaimana mereka cukup keteteran juga di belakang saat ini. Iya, tadi bicara-bicara dengan Wildan di luar itu, dia bilang bahwa Verdong ini kalau sabaran sedikit mungkin dia bisa menjadi pemain tim nasional Belanda ya. Artinya kemampuannya kan sebenarnya sangat diakui ya. Bahkan dia sekarang bisa dijual ke Lille ini. Salah satu kunci keberhasilan klub seperti Nijmegen ini kan dapat keuangannya dari mereka menjual pemain dengan apa yang mereka lakukan terhadap Calvin Verdong sekarang. Ya, Calvin Verdong kerap kali menjadi aktor penting tentunya di barisan belakang bagi NEC Nijmegen. Dan kali ini sang pelatih tentunya harus bisa memutar otak untuk bisa kembali mengamankan tidaknya pertandingan kali ini. Tapi Mas Gita, kalau kita lihat di pertandingan kali ini ya, setidaknya laga seperti ini tentu mungkin saya ulang kembali bisa menjadi restart bagi setiap tim lagi. Siapa tim yang mungkin menurut Anda paling siap di pertandingan kali ini, terutama di babak yang pertama? Saya sih tetap melihatnya tuan rumah yang mestinya harus inisiatif lebih awal ya. Artinya secara keseluruhan mereka juga masih punya Zidane Iqbal di bangku cadangan. Mereka juga rekor home mereka juga tidak terlalu buruk. Artinya hanya 1 kali kekalahan dibandingkan Nijmegen yang yaitu tadi tidak ada Calvin Verdong. Mereka mengalami sampai 2 kali kekalahan di kandang lawan. Ya, kita sudah bergabung tentunya juga pemirsa Kompas TV semuanya di Stadion Galgenwaard untuk segera menyaksikan pertandingan di malam hari ini. Sekali lagi ini merupakan pertandingan yang bukan hanya sekedar tambahan 3 poin di klasemen, tapi tentu untuk bisa menaikkan mentalitas dari kedua tim yang merupakan tim sakit hati mungkin bisa dikatakan Mas Gita saat ini ya. Oktober kelabu katanya. Oktober kelabu bukan September ya, Oktober yang kelabu. Betul. Ya, kita lihat pemirsa semuanya. Kedua tim sudah memasuki lapangan hijau. Pertanda sebentar lagi kick off babak pertama akan segera dimulai. Dan tadi Mas Gita juga sudah sempat mengatakan tuan rumah harus bisa mengambil inisiatif terlebih dahulu. Karena secara keseluruhan ini duel yang sangat seimbang sebenarnya ya. Bahkan orang memprediksikan bahwa hasil imbang sekalipun dengan skor yang besar, tapi balik-balik lagi konsistensi yang diperlukan terutama menjaga pertahanan. Ini dua tim yang kesulitan menjaga pertahanan mereka. Ya, kedua panjang 10 minggu yang sudah dimainkan oleh mereka di Eredivisie. Ya, ada potensi artinya untuk bisa saling mengalahkan, apalagi kalau kita lihat di pertemuan mereka kemarin, atau lebih tepatnya di Maret ya berarti ya, Maret ya. Terakhir itu mereka itu. Maret 2025, di mana saat itu NEC Nijmegen menang dengan hasil akhir 1-0 atas FC Utrecht, tapi memang catatannya mereka tidak mampu untuk bisa menciptakan gol setidaknya dari open play. Jadi satu-satunya gol tersebut adalah melalui penalti. Dan ini dilakukan di stadion yang sama ini. Nah, ini akan menjadi menarik bagi Utrecht yang mungkin bisa untuk meraih kemenangan kali ini yang menjadi kemenangan sangat penting bagi laga kali ini. Baik, kita sudah bersiap pemirsa semuanya untuk kick off pertandingan di malam hari ini yang nantinya Anda akan dipandu ditemani oleh Malik Wildan untuk menemani Anda menyaksikan full pertandingan di malam hari ini. Kalau gitu langsung saja pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, inilah pertandingan antara FC Utrecht berhadapan dengan NEC Nijmegen. Dari studio kami mengucapkan selamat menyaksikan. Lanjutan dari Vrienden Loterij Eredivisie yang akan saat lagi kita saksikan adalah duel antara FC Utrecht dan juga NEC Nijmegen. Light show yang terjadi di Galgenwaard Stadion, tanda begitu bersiapnya
pasukan tuan rumah untuk kembali mendapatkan kemenangan setelah nir kemenangan di 2 laga terakhir, termasuk 1 pertandingan di Eropa ketika mereka harus pulang dari Freiburg dengan kekalahan 2-0 dan juga hasil buruk ketika bertandang ke Alkmaar. Dan kali ini Nijmegen mencoba untuk mendapatkan 1 potensi tersebut untuk bisa mendapatkan poin dan juga kemenangan yang bisa didapatkan. Kita saksikan terlebih dahulu bagaimana line up yang diturunkan oleh kedua tim. Ada Sebastian Aller, Blake, Rodriguez di lini depan dari FC Utrecht, David, Nwangda dan juga Zechiel di lini tengah. Dan kita saksikan kali ini ada tekanan yang langsung bisa dihadirkan. Coba ada sebuah follow up yang hampir berujung dengan gol. Sebuah upaya tadi datang dari lini kedua dengan memberikan tusukan. Sebuah aksi yang sangat baik dari Blake. Ada penyelamatan tapi 1 eksekusi dari Rodriguez justru gagal didapatkan saat bola sudah mencoba masuk ke gawang yang menganga tadi. Bagi NEC Nijmegen, potensi mereka untuk bisa berada di table klasemen yang lebih baik cukup terbuka dengan catatan pertandingan yang juga begitu sulit mereka dapatkan untuk memenangkan laga. Karena dari 5 pertandingan terakhir, Nijmegen hanya memenangi 1 pertandingan. Dan itu membuat mereka saat ini masih berada di peringkat ke-7 dari klasemen sementara Eredivisie. Mereka bermain imbang menghadapi Zwolle dan juga Twente. Bahkan bermain imbang 1-1 menghadapi Go Ahead Eagles. Kemenangan terakhir mereka adalah di 28 September ketika mengalahkan AZ Alkmaar. Meskipun di kompetisi KNVB Cup mereka baru saja mengalahkan Rijnsburg Boys, tim dari Eerste Divisie yang mampu mereka kalahkan. Ini dia bagaimana 5 pertandingan terakhir dari Utrecht, hanya 1 kemenangan, yaitu menghadapi FC Volendam yang juga dihuni oleh Mauro Zijlstra dari timnas Indonesia. Bahkan di Eropa pun Utrecht yang kembali ke sebuah kompetisi yang terasa begitu sulit. Kekalahan dari Lyon, dari Brandt dan juga dari Freiburg. Bahkan belum ada gol yang mereka cetak, bukti bahwa sangat sulit adaptasi mereka dapatkan ketika bermain di Europa League. Masih coba memberikan upaya tadi. Kali ini ada pergerakan dari Cherry. Lebarkan bola ke kiri. Angkat kotak penalti dan ada sebuah defense line yang coba bergerak lebih cepat tadi untuk menyergap bola. Antara Diden dan juga Vergever. Okiogawa performanya akan siap untuk menarik perhatian Hajime Moriyasu menjelang keberangkatan ke FIFA World Cup 2026. Vasilis Barakas, satu pergerakan yang coba langsung memberikan bola ke depan dan hanya menghasilkan throw in. Kali ini akan diambil oleh Dasa. Pergerakan yang juga cukup fluid dilakukan oleh Zechiel. Jadi tim ini cukup banyak pemain-pemain berambut keriting. Ada Zechiel, Rodriguez dan juga Blake yang menghuni tim Utrecht. Sosok yang Anda nantikan, sport lovers, Miliano Yonatans juga masih berada di bangku cadangan. Tanda bahwa pemain timnas Indonesia ini juga masih akan menjadi senjata rahasia mungkin bagi Ron Jans di babak yang kedua. Dan ini dia bagaimana physical touch khas dari sepak bola Belanda yang langsung menyergap. Ada early challenge tadi yang dilakukan oleh Kaplan.
kejutan kali ini. Nah, ini dia. Dimana dari 7 ya pertemuan di home di musim lalu, Utrecht hanya mencatatkan 1 kemenangan saat menghadapi NEC Nijmegen. Artinya Nijmegen punya potensi yang sangat luar biasa di laga kali ini. Back pass kembali, Vasilis Barakas menjaga terah dan konsistensi penjaga gawang asal Yunani. Dan mulai banyak juga penjaga gawang asal Eropa Selatan yang mulai berkiprah di sepak bola Eropa di top league. Bahkan Liverpool pun menggunakan Mamardashvili yang berasal dari Georgia. Dan kali ini Vasilis Barakas ingin melanjutkan legacy dari penjaga gawang asal Yunani seperti Antonios Nikopoloidis di masa lalu yang pernah membawa Yunani menjadi juara Eropa. Balik ke belakang, Vasilis Barakas coba memainkan pelan dengan sangat vital kali ini. Cukup banyak umpan-umpan yang langsung dikirimkan ke depan. Dan ini dia penjaga gawang baru dari NEC Nijmegen. Ada Kretaz, sosok yang menggantikan Robin Roofs yang pindah ke Sunderland. Dan nyatanya Roofs ternyata menjadi bintang baru dari Premier League sebagai penjaga gawang lainnya asal Eredivisie yang bisa tampil impresif. Bahkan bisa bersaing dengan Bart Verbruggen yang juga terus menjadi pilihan utama dari Brighton and Hove Albion. Dan kali ini Nijmegen mendatangkan penjaga gawang baru. Serangan kali ini dari kanan. Oh, baik sekali, ini dia kesempatan mendekat. Kontrol bola yang terlepas dan nyaris saja menjadi key passes pertama yang bisa dilahirkan oleh FC Utrecht. Terminasinya tadi justru terlepas, di mana Adrian Blake coba terus memberikan tekanan. Ada upaya serangan yang tadi bisa dipatahkan. Lagi-lagi kita saksikan pemirsa bagaimana dari sisi kiri Nijmegen coba lebih aktif menyerang. Lebarkan bola ke kiri kali ini Linsen atau Kokiogawa. Kali coba dengan tenang para pemain termasuk Sandler yang masih dipertahankan di musim ini. Sebuah opsi untuk, oh baik sekali pergerakan tanpa bola kali ini ke kotak penalti dan sebuah upaya yang masih bisa digagalkan. Second ball juga masih dikuasai, sebuah opsi yang begitu ambisi. Tapi memang terlihat bagaimana hampir semua pemain pun tertutup sehingga pilihan dari Kodai Sano adalah melepaskan tendangan dari luar kotak penalti tadi. Langsung ke depan kali ini Barakas. Haller. Wow, sangat baik. Ini dia 4 melawan 2. Lagi-lagi ke belakang, sayang sekali. Dan return pergerakan seperti inilah yang membuat defense line dari Nijmegen bisa langsung meregroup kembali. Cukup disayangkan tadi Rodriguez. Pergerakannya masih bisa dipatahkan, kembali ke belakang. Vasilis Barakas melebarkan bola kepada Diden tadi. Ya, Diden masih menguasai bola. Haller. Oh, ini dia. Tapi
Kontrol bola yang sulit dilakukan oleh David. Buat determinasinya justru patah. Kesempatan berbalik bagi Nijmegen. Visi permainan mencari Cherry di sana. Cherry memutar badan. Cherry ancang-ancang syuting dan Cherry. Menit 10. Cherry melepaskan sebuah tendangan yang bisa saja menjadi sebuah screamer tadi. Tapi Barakas juga agak kecewa ya, karena Cherry seolah-olah dibiarkan berimprovisasi tadi tanpa ada pemain yang menutup. Dan luar biasa ya, Galgenwaard Stadion terlihat begitu penuh. Oh, lagi-lagi dari kanan kali ini. Tapi Kodai Sano dengan cepat melakukan upaya defense. Itu dia, kita saksikan bagaimana Kodai Sano bisa dengan tenang, bahkan dengan banyaknya pemain-pemain Jepang yang beroperasi di lini tengah, nama Kodai Sano pun juga harus bisa bekerja lebih keras lagi untuk masuk ke jajaran elit dari tim nasional Samurai Biru. Passing dada yang gagal tadi dari DeWitt, bola dibuang saja oleh Sandler. Ya, Diden di laga kali ini bermain begitu disiplin. Pemain asal Belgia dengan nama lengkap Matthijs Diden, asal kota As di Limburg. Pemain yang pertama kali bermain di Utrecht setelah sebelumnya memperkuatkan Rodier. Dan ini dia kapten dari NEC Nijmegen juga yang tampil begitu istimewa. Satu diaspora Belanda lainnya asal Suriname bernama Sharon Cherry. Satu sisa ini pada El Karwani. Masih El Karwani ditutup 1-1 dia dengan Said Waisa, sebuah back heel. Kotak penalti, tapi inisiatif melakukan sebuah early cross justru harus mudah diantisipasi tadi oleh penjaga gawang NEC Nijmegen, Gonzalo Cretas, yang bisa langsung mengantisipasi umpan tadi dari Blake. Gonzalo Cretas sendiri adalah penjaga gawang asal Buenos Aires yang didatangkan dari Castellón Segunda División. Pelanggaran langsung terjadi kali ini. Ya, intensitas tinggi mulai terjadi ketika ada pergerakan dari Nesaic. Ya, ada gerakan follow through ya yang dialami oleh sang pemain tadi, di mana Darko Naismith harus Vergever. Lihat visi permainan yang terlalu deras. Niatnya sudah bagus tadi Zechiel untuk melihat adanya pemain yang coba masuk, tapi apa yang dilakukan oleh Zechiel justru terlalu panjang. Ya, ini juga ada skema goal kick yang dilakukan oleh NEC. Skema yang juga beberapa kali dilakukan oleh beberapa tim lain. Oh, kali ini cukup beresiko, tapi ada kecerdikan tadi dari Sandler. Dan ternyata bola dinyatakan keluar dan membuat throw in tadi sudah dilakukan. Berikan ke kanan, tapi terlalu deras. Upaya Koki Ogawa mengejar bola justru berujung keluar. Ini dia Koki Ogawa bersama Kodai Sano dan juga Kento Shogai. Jadi 3 pemain Jepang yang berada di NEC Nijmegen. Koki Ogawa sendiri sudah sangat spesial karena dirinya masuk ke radar Hajime Moriyasu, dan satu bahaya tadi
yang nyaris saja diciptakan oleh Vasilis Barakas. Beruntung pressing dari Linson gagal menjadi sebuah ancaman. Barakas ke depan. Haller tadi coba lindungi bola. Ya, ada pelanggaran dan kita saksikan bagaimana satu pemain tadi tampaknya Zechiel melanggar Awejan. Ini dia. Oh, terbuka kakinya. Jelas sebuah kontak yang akhirnya membuat Nijmegen mendapatkan pelanggaran. Kali ini coba lebih sabar juga ya para pemain Nijmegen untuk meredistribute bola mereka di garis pertahanan awal. Retas tadi umpan langsung ke depan. Vergever. Tidak ada pemain di sana. Sandler langsung membuang bola ke depan. Ada upaya body contact sangat baik tadi. Visi dari Haller, kesempatan dari Blake, masuk Blake. Maksudnya tadi kepada Haller, tapi justru bola berhasil digagalkan. Lagi-lagi ini dia, kesempatan menekan Blake ke dalam. 1 melawan 3 dan itu bisa dipatahkan ternyata dengan lebih sigap. Ketika Dasa datang untuk bertahan, justru ada situasi counter yang dibangun oleh Nijmegen. Ke kotak penalti kali ini, Linson. Gagal tadi. Bola bisa dikuasai dengan kembali tenang. Coba langsung ke depan dan ada dorongan yang jelas dilakukan tadi oleh Kodai Sano. Berujung dengan sebuah pelanggaran. Kita saksikan. Lihat pergerakan yang terlepas tadi. Mampu didapatkan oleh Zechiel. Ya, Kevai Zechiel nama lengkapnya. Retas. Ini ada pemain. Bola bisa langsung dikuasai kembali oleh Diden. Sebuah kontak yang tampaknya dinyatakan pelanggaran pada Sebastian Haller tadi, tampaknya lakukan dorongan. Ronjans jadi musim yang tidak terlalu mudah bagi sang pelatih dengan tampil di kompetisi Eropa. Utrecht pun juga belum bisa mencatatkan kemenangan, bahkan belum ada gol yang mampu mereka cetak dari 3 laga awal fase Liga di Europa League 2025-2026. Paran ke dalam kali ini. Awejan tadi. Dan ini dia beberapa supporter yang hadir dari Stadion Galgenwaard. Ya, winterhood, wintercoat dan juga shawl yang sudah dikenakan oleh para supporter, tanda musim dingin yang memang akan memasuki bulan-bulan krusial juga bagi kompetisi sepak bola termasuk Eredivisie. Retas tadi cukup berani, dia memberikan bola ke tengah. Sandler ditutup 2 orang dan harus bertanggung jawab. Haller, back heel yang sangat tepat. Tanggung tadi. Situasi 2 melawan 1 padahal, dan justru menjadi situasi counter to counter. Kesempatan masuk ke dalam, kita saksikan Oaisa. Terlalu sulit posisi menendang bola tadi yang harus dilakukan oleh Awejan. Hal ini juga harus disiasati oleh NEC, karena mau tidak mau situasi counter pun juga harus menjadi pilihan.
Dan pelatih Dirk Schroeder adalah pelatih yang mendapatkan kesempatan setelah musim lalu menangani Castellon dan juga sempat berada di PEC Zwolle. Namanya justru meroket bukan bersama tim Belanda, melainkan bersama tim asal Belgia yaitu VV Katwijk. Sherry. Satu kombinasi passing yang justru keliru. Upaya tadi coba dilakukan antara Odaisano dengan main bertahan yang coba naik tadi ke depan, Kudasa. Masuki menit ke-21 dan bola kembali diberikan ke belakang. Kretas, Sandler. Lagi ada redistribusi bola dan ini dia Ron Jans. Sosok yang begitu hangat bersama masyarakat Utrecht dan juga pendukung dari FC Utrecht. Satu-satunya klub dari Provinsi Utrecht yang bermain di Eredivisie. Sherry. Wah, kita lihat justru ditutup tadi. Bagaimana upayanya memberikan sebuah in-between pass. Sherry kembali, masih Sherry. Oh, visi yang sangat baik. Bergerak inverted tadi Oaisa. Sandler. Kembali ada midfield attack dan agak tanggung tadi ya. Shooting yang coba dilakukan karena posisi dari Koki Ogawa memang sedang ditutup. Sehingga upaya dari Neasmith harus justru mengarah ke gawang Vasilis Barakas. Neasmith kembali ke belakang. Kretas. Dan ini dia beberapa supporter dengan bendera Dom. Satu bangunan paling ikonik di tengah kota Utrecht. Satu penguasaan bola yang gagal, lemparan ke dalam kali untuk tim tuan rumah. Odaisano tadi justru gagal melakukan upaya penguasaan bola. Diden. Vasilis Barakas kembali. Coba langsung ke depan ada Aller. Ya justru menunggu ya dan membuat ada kesempatan tadi bagi Nijmegen dan ada passing yang keliru. Ya kali ini ada benturan yang dialami oleh Zechiel di momen yang harus memaksa dia. Ini dia saling berbenturan dengan Odaisano. Ketika Aller coba melakukan upaya passing, tapi dua pemain ini sama-sama ingin mengambil bola tadi. Ya karena terlihat Odaisano juga dalam posisi yang cukup dekat dengan bola, pun juga dengan Zechiel, sehingga situasi 50-50 tadi akan pasti terjadi. Beruntung Odaisano dan Zechiel bisa melanjutkan pertandingan. Diden bisa ditahan tadi, kembali ada upaya David. Oh, berduel dengan Linson di sana. Diden coba langsung buang bola ke depan. Sebastian Aller. Blake yang dituju. Didasa juga sangat disiplin. Oh, satu visi melepaskan Oaisa kali ini. Iya, tapi bisa ditahan dengan begitu tenang oleh Said El Karouani. Sayang sekali Blake passingnya.
Kodaisano kembali berduel dengan Zekiel. Kiefer Zekiel. Kretas. Jaga gawang asal Argentina. Coba langsung memberikan bola, tapi kali ini bisa dipatahkan. Tak terlalu cepat tadi. Kombinasi passing yang coba ingin dilakukan oleh para pemain Utrecht. Datang lagi tadi wall pass yang sangat baik. Sherry kembali ke belakang, ada Eli Dasa. Masuki fase di 25 menit waktu pertandingan. Kretas kembali ke depan. Bola yang coba dikendalikan tadi justru berujung penguasaan bola bagi lawan. Linson, masih ada satu pemain melakukan cover possession. Eli Dasa kembali. Nesmith. Distribusi bola. Ada Sherry di sana. Nesmith kembali. Oh, begitu berbahaya. Satu passing yang sebetulnya sudah tepat mengarah ke pemain sayap yang berada di kanan. Sandler kembali. Coba masuk Nesmith. Kodaisano, passingnya terbaca tadi. Satu upaya yang coba dilakukan oleh Sebastian Haller. Buat penguasaan bola bisa didapatkan oleh Nijmegen. Kodaisano, Diden coba buang bola. Masih tanggung tadi sehingga Haller gagal menguasai. Jasmich. Pergerakan dari Kodaisano, kembali Nesmith. Kodaisano lagi. Ada satu pemain yang tampaknya mengalami benturan tadi tapi sudah bisa berdiri kembali. Sandler. Kesempatan bagi Owaisa. Sandler. Masih Sandler. Oh, satu visi dari Owaisa. Dan ini dia. Bagaimana upaya dilakukan oleh Eli Dasa melihat Koki Ogawa terlepas. Satu kredit harus diberikan dari aksi yang begitu memukau di Owaisa. Ketidakegoisan dimiliki oleh Eli Dasa melihat ada pemain yang bergerak, tapi eksekusi dari Koki Ogawa justru melambung tinggi. Ya masih 0-0. Sandler balik ke belakang. Kita lihat beberapa penonton pun juga mulai memadati dan terlihat begitu penuh. Seluruh spektator yang hadir di Halkenwaard Stadion. Possession ball pun juga membuat NEC begitu telak. Shooting juga sangat dominan di 4-2. Belum ada lagi percobaan yang dilakukan oleh Utrecht. Meskipun yang ke gawang ya, Obdul mengarah ke ketujuan ini masih 0-0. Ya, passing pun juga masih menjadi masalah dari penjaga gawang Gonzalo Cas. Ya, Jesper Silesen tersorot kamera. Penjaga gawang yang begitu fenomenal bersama timnas Oranje di Piala Dunia 2014. Mengantarkan Belanda menjadi juara ketiga saat itu atau peraih medali perunggu di Brazil. Dan Silesen adalah salah satu penjaga gawang yang
karirnya sempat meningkat, bahkan membuat Barcelona terpikat saat itu. El Karouani. Masih El Karouani. Oh, sebuah track pass ke dalam. Passing yang salah justru membuat penguasaan bola masih untuk Utrecht. El Karouani kembali. Kombinasi passing dia dilakukan. Kodaisano bisa dengan tenang menutup arah dari Zechiel. Artinya mulai ada pergerakan juga dari sisi sayap. Dan para fullback dari Utrecht ini mulai coba naik ke depan. Balik ke belakang, sedikit kebingungan para pemain NEC. Kretas. Ya, sangat minim opsi dan juga variasi yang coba dihadirkan oleh para pemain dari NEC. Bola kembali berpindah untuk Utrecht. Vasilis Barakas, Diden lebarkan bola ke kanan. Optimalkan juga Hurmans yang jarang sekali mendapat bola. Oh, Blake tadi coba mengambil. Elidasa. Sebuah kontrol bola yang terlepas tadi, tapi beruntung para pemain Utrecht sedang berjarak. Sami Owaisa kembali. Masih upaya terus dilakukan oleh para pemain NEC. Ya, sangat tenang. Elidasa juga para pemain lainnya terlihat begitu nyaman melakukan kombinasi passing. Sandler tadi, Nesbic, Elidasa coba masuk ke dalam. Masih Elidasa. Oh, baik sekali ini dia, Linson. Vasilis Barakas mampu menggagalkan upaya one-on-one situation. Dan kita harus memberikan kredit impress kepada visi dari Elidasa. Satu penyelamatan dari Vasilis Barakas. Artinya di sini ada dua aksi yang sangat memukau. Passing dari Elidasa dan sebuah save dengan kaki tadi yang dilakukan oleh Vasilis Barakas. Menghentikan upaya gol dari Linson yang tetap membuat gawang Utrecht selamat. 0-0 kali ini. Sebuah upaya untuk langsung menyambut bola. Matahari yang mulai terbenam di langit dari kota Utrecht. Buat jalan laga semakin menarik. Kita saksikan ini dia. Linson coba menjemput bola, tapi sundulannya justru melebar. Ryan Linson. Ya, light show juga coba dilakukan oleh para supporter yang hadir. Dan sebuah rasa keberuntungan bagaimana ada dua punggawa timnas Indonesia di FC Utrecht, baik di senior maupun di young, yang merasakan betapa dicintainya Utrecht oleh masyarakat sekitar. Satu penguasaan bola yang terlepas tadi membuat lemparan ke dalam kali ini bagi NEC. Bahkan bola belum kembali bisa dikuasai oleh Rodriguez. Lemparan pendek, berikan kembali ke belakang. Sandler. Masih Sandler. Melihat kembali kepada Elidasa. Elidasa. Visinya melebarkan bola ke kiri. Cukup baik kali ini. Aujan. Kodaisano dilanggar. Saat coba turnover, Kodaisano justru ditutup oleh Zechiel. Sherry terlalu deras dan
Tampak justru sulit tadi dijangkau oleh strikernya yang masih berada di garis depan tadi. Vasilis Barakas. Coba langsung ke depan tadi. Sebuah kuasaan bola yang sangat baik. David lebarkan ke kanan kali ini. Oh, bisa diganggu ke kotak penalti. Volley crossnya terlalu rendah. Sebastian Haller, dan jelas ini adalah sebuah bentuk kontak dari bagian belakang yang begitu berbahaya. Dan pelanggaran ini kembali membuat Ron Jans kepusingan di momen yang masih membuat timnya buntu dalam mencetak gol. Kita saksikan di tayangan ulang. Iya, ini dia menabrak ya. Saat bola sudah terlepas. Bagaimana ada determinasi yang sangat tinggi dari sang pemain untuk terus menjemput bola tadi. Kaplan ya langsung berduel tadi dengan Gonzalez. Haller kembali ditutup. Ya, ini jelas kembali ada kontak ya yang terlalu keras dan membuat Sebastian Haller juga harus kembali mendapatkan perhatian. Pemain yang begitu fenomenal bersama Ajax Amsterdam. Ya, ada gerakan tangan tadi. Sebastian Haller merasakan sakit di belakang tengkuknya. Dan hujan mulai mengguyur stadion Galgenwaard. Ini menjadi tantangan tersendiri dengan bola yang akan semakin licin nantinya. Coba langsung ke depan. Ya, visi yang terlalu terbaca tadi. El Karwani kali ini. Verhever. Ya, upaya demi upaya yang masih bisa dipatahkan. Diden kembali. Cukup baik tadi passing dari Diden. Maksudnya ke depan. Iya, lagi-lagi ditutup. Oh, kalah langkah. Dan ini bahaya. Tapi wasit menyatakan tidak ada pelanggaran. Serangan masih didapatkan oleh Utrecht. Ya, apakah VAR juga nanti akan membantu melakukan intervensi? Para supporter terlihat begitu emosi dengan keputusan wasit Gozubuyuk yang tidak memberikan klaim apapun terhadap kejadian yang baru saja kita saksikan. Tapi serangan lanjut kali ini. Masih ada tekanan dari sisi kiri. Angkat kotak penalti. Oh, langsung ke depan ternyata. Ya, padahal tadi kita lihat ya antara Sebastian Haller dan juga Miguel Rodriguez ini sudah lari dan kita saksikan karena ini bisa menjadi sebuah kontak yang masuk ke kategori stopping promising attack atau SPA dalam istilah perwasitan. Dan ini dia gambaran dari fans Utrecht. Ya, ini dia. Ron Jans juga merasa adanya kontak ya yang dialami tadi oleh Rodriguez. Tapi belum ada dan bahkan kita tidak melihat adanya gestur wasit Gozubuyuk mendengar intervensi dari VAR yang berada di Zeist. Zeist juga berada di Utrecht, artinya tempat VAR tidak terlalu jauh dengan stadion Galgenwaard. Yes, offside. Bola dibiarkan saya tadi menjadi penguasaan kembali bagi Kratas. Ini dia Sebastian Haller. Namanya pun juga sempat berada di stadion ini dalam beberapa musim.
Tapi kiprahnya bersama West Ham di Premier League juga begitu sensasional dan diingat. Oh, ada fake yang tadi yang dilakukan. Kesempatan kali ini bisa didapatkan oleh El Karouani. 40 menit, 5 menit tersisa. El Karouani, visi yang sangat baik. Dan 1 gol yang akhirnya tercipta dari kaki Miguel Rodriguez. Sempat dilanggar dan terjadi polemik serta drama, tapi justru Rodriguez kembali bangkit dan mampu mengeksekusi situasi tersebut dengan adanya gol yang mampu dicetak dan membuat FC Utrecht unggul di awal pertandingan. 45 menit laga, di sisa 5 menit lagi. Dan ini dia, sebetulnya ada fake atau miss hit yang terjadi, tapi El Karouani berlari dengan begitu deras di sisi kiri, melihat opsi dari Haller yang tidak egois, tapi justru Blake kembali membuat passing ke passing dari Sebastian Haller menjadi assist yang dieksekusi oleh Rodriguez. 3 steps of football, run, pass, execute, mampu dilakukan dengan sangat baik oleh Miguel Rodriguez yang mencetak 10 gol dari 33 laga di Eredivisie oleh sang legiun asal kota Rodanela, Spanyol. Kartu kuning justru dikeluarkan oleh wasit kepada Linson. Ya, Linson ini juga terkenal dengan reaksinya yang begitu temperamen. Tadi baru saja beradu kontak ya dengan Englo Engwanda. Ya, ini dia ketika Zekiel ya, lebih tepatnya, gagal melakukan tendangan yang justru menjadi miss. Tapi beruntung Engwanda hadir dan memang ada darah yang keluar dari bibir Linson. Artinya benturan yang juga tidak disengaja tadi berbuah efek karena Linson ini melakukan reaksi yang cukup berlebihan dan akhirnya wasit Gozubuyuk memberikan kartu kuning. Ya, dan harus mendapatkan perawatan ya karena ada bleeding yang dialami oleh pemain. Harus mendapatkan intensi perawatan sejenak meskipun luka luar ya, tapi sang pemain juga tetap harus diberikan ketenangan dan perawatan. Dan Utrecht unggul 1-0 kali ini melalui gol dari Rodriguez. Cherry ditutup oleh Engwanda, masih Cherry, lagi-lagi tertutup. Kesempatan, wow, begitu cepat. Namun tampaknya terburu-buru ya Blake dalam mengupayakan passing tadi kepada Haller. Ini adalah pemain Inggris lain yang bermain abroad dan keluar dari tanah United Kingdom. Ada Adrian Miles Harris Stanley Blake, pemain asli Ilsington, England, yang merupakan jebolan akademi dari Watford. Duel keras tadi antara Cherry dan juga Engwanda, dan ditutup oleh El Karouani tadi yang harus merasakan adu kontak fisik. Ini dia, Cherry mengklaim bahwa El Karouani menghentikan pergerakannya sebagai satu stopping promising attack. Blake lagi-lagi ya melepaskan Zekiel tadi dan coba memberikan tekanan ke depan. Kayaknya menyisakan beberapa menit plus tambahan waktu yang akan diberikan oleh Gozubuyuk. Kontak
terjadi dan pelanggaran bagi Nijmegen. Ya, hanya 2 menit dan ada high tension yang lagi-lagi dialami oleh sang pencetak gol dengan Kaplan. Ya, Ahmetan Kaplan yang merupakan pemain pinjaman dari Ajax. Coba langsung mengirimkan bola ke kotak penalti. Oh, berbahaya tadi. Datang bantuan tadi dari Eli Dasa yang mampu langsung digagalkan. Cherry. Waisa kembali dari sayap, ada klaim handball, tapi ya wasit akhirnya memberikan pelanggaran tadi kepada Utrecht. Wasit yang juga berdarah Turki dan pelatih dari Nijmegen terlihat juga memberikan instruksi, dan ini dia Ron Jans. Vasilis Barakas. Didn't tanggung passingnya tadi. Kembali membuat adanya bola-bola atas yang terjadi. Penguasaan bola masih untuk Utrecht dan terlepas tadi Sami Waisa kali ini. Oh, gagal. Situasi counter dengan 5 pemain naik ke depan. El Karwani terlalu cepat tadi. Decision making yang dibuat ketika ada 2 pemain lainnya di kotak penalti. Dan ini adalah insting dari seorang winger yang naik ke depan dan save dari Kretas. Menahan tambahan gol dari Utrecht yang mampu memecah kebuntuan melalui gol dari Rodriguez di babak yang pertama. Halftime analysis akan hadir sesaat lagi untuk Anda. Sebuah penelusuran jurnalis menggambarkan situasi di depan dari Polda Metro